Ada sebuah jalan di kota Jakarta. Jalan itu ngelewatin sebuah terowongan. Dan di terowongan itu sering muncul penampakan. Terkadang hanya muncul bau bunga kamboja busuk, bau bangkai, bau wangi melati yang aneh. Bahkan kadang sosok di dalam terowongan itu sering muncul meneror para pengendara yang lewat. Kadang muncul secara tiba-tiba melintasi jalan yang membuat di sana sering terjadi kecelakaan. Bahkan sampai berujung fatal. Dan setelah ditelusuri, ternyata jalan terowongan itu dulunya adalah bekas kuburan. Dan inilah teror penghuni terowongan Kasablanka. Oke, namanya tuh Arman. Dia asli kelahiran Goa, Sulawesi Selatan. Jadi dari kecil sampai besar dia itu berada di Sulawesi. Sekolah, kuliah, dan kerja dia juga di Sulawesi. Dia nggak pernah tuh yang namanya pergi ke Jakarta. Tapi setelah 5 tahun bekerja tuh. Di tahun 2015, dia tuh dapat tawaran kerja sebagai kepala staf IT di sebuah perusahaan logistik di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, singkat cerita, berangkatlah si Arman ini ke Jakarta. Sampai di bandara dia tuh dijemput sama salah satu karyawan di perusahaan tempat dia bekerja nantinya. Sampai di sana dia dibawa ke perusahaan dan setelah menyelesaikan semua proses administrasinya, Arman saat itu diantarlah dia ke rumah kontrakannya yang sudah disiapin sama perusahaan. Lokasinya itu ada di daerah Tebet. Nah, awal kerja di sana, semuanya itu baik-baik aja. Dia juga cukup nyaman lah sama kerjaan dan semua orang yang ada di tempat kerjanya. Tapi yang buat dia capek itu ya, karena setiap hari, si Arman ini harus bolak-balik dari Kuningan ke Tebet. Dan kebetulan, si Arman ini juga dapat akomodasi nih dari perusahaan sebuah mobil untuk transportasi dan keperluan pekerjaan. Nah, suasana kota Jakarta sebenarnya nggak ngebuat nih si Arman tuh kaget. Karena di kota Makassar juga padat dan sering macet. Tapi ada satu hal nih yang ngebuat si Arman ini akhirnya tuh memilih untuk pindah kontrakan dari Tebet ke Setiabudi. Bukan karena rumahnya nih yang horor, tapi jalannya. Jalan terowongan Kasablanka. Nah, bagi orang Jakarta yang sering melintas di situ nih, pasti nggak asing tuh sama yang namanya terowongan Kasablanka. Jalan itu benar-benar ngebuat si Arman ini, yang dulunya tuh nggak pernah takut sama yang namanya setan, penampakan, ataupun yang berbau menyeramkan lah. Tapi setelah kejadian di terowongan itu ya, ngebuat si Arman ini jadi paranoid dan menjadi takut-takut sendiri. Jadi ceritanya tuh kayak gini. Setelah 2 bulan Arman ini kerja di Jakarta ya. Hari itu kebetulan server di tempat kerja si Arman ini sempat mengalami down. Dan karena itu si Arman ini harus bekerja ekstra lah hari itu. Nah, lemburlah si Arman ini sama beberapa anak buahnya. Sekitar jam 12:30 tuh. Server itu baru selesai diperbaiki. Dan setelah mastiin servernya benar-benar stabil, sekitar jam 12:43 si Arman ini pulanglah dia ke Tebet melalui jalur terowongan Kasablanka. Nah, kebetulan saat itu hujan tuh baru reda. Jadi hawanya tuh kayak dingin-dingin merinding kayak gitulah. Apalagi tengah malam ya kan. Nah, awalnya tuh perjalanan si Arman ini aman-aman aja. Tapi begitu masuk terowongan Kasablanka, radio mobilnya si Arman ini mendadak tuh kayak kehilangan sinyal. Jadi kebiasaan si Arman ini, dia tuh sering muter radio. Walaupun saat itu orang-orang udah mulai beralih tuh ke MP3. Tapi bagi si Arman ini, radio itu seperti kayak nostalgia lah dengan masa-masa dia remaja. Dan ada sensasi berbeda lah kayak gitu. Nah, saat itu, si Arman ini masih nggak mikir yang aneh-aneh tuh. Menurut dia tuh ya wajar-wajar aja. Karena saat itu lagi masuk ke dalam terowongan. Jadi ya mungkin sinyalnya keganggu. Tapi nggak lama ya. Setelah beberapa meter dia masuk ke dalam terowongan itu. Mesin mobilnya tuh kayak nyendat-nyendat kayak gitu. Dan tiba-tiba tuh RPM-nya turun. Dan alhasil mobilnya tuh berhenti pas di tengah terowongan. Dan yang ngebuat si Arman ini kayak ngerasa aneh. Karena mesinnya saat itu masih hidup. Tapi setiap kali gas itu diinjak, RPM-nya tuh gak mau naik. Dan yang ngebuat si Arman ini ngerasa kayak gak nyaman kayak gitu. Udara di dalam mobilnya tuh tiba-tiba kayak pengap. Padahal saat itu AC-nya tuh nyala. Dan setirnya tuh kayak berat kayak gitu. Dan suasana saat itu benar-benar sepi. Gak ada satupun mobil yang melintas. Dan baru saja si Arman ini mau turun tuh dari mobilnya buat ngebuka kap mesin mobilnya. Arman tuh ngelihat ada perempuan
berdiri menghadap ke dinding terowongan. Bajunya itu putih, lusuh, compang-camping gitu. Rambutnya tuh panjang dan nutupin wajahnya. Awalnya si Arman ini mikir kalau itu mungkin orang gila, tapi ada yang aneh. Perempuan itu gak gerak sama sekali. Dia diam kayak gitu aja. Dan pas si Arman ini nunduk ngelihat speedometer mobilnya, terus balik lagi ngelihat ke arah perempuan itu. Perempuan itu tiba-tiba aja udah di tengah jalan tuh, dan lebih dekat lagi sama mobilnya si Arman ini. Padahal ya, jeda waktunya tuh sebentar aja. Nah, di situ jantung si Arman ini udah mulai gak karuan tuh. Dan ketika dia benar-benar mastiin perempuan itu tuh, si Arman ini kan sempat tuh ngedip sekali. Dan tiba-tiba aja, perempuan itu hilang. Gak ada siapa-siapa. Nah, si Arman ini noleh lah ke kiri kanan kayak gitu. Terus ngelihat spion kiri sama spion kanan. Tapi kosong, gak ada siapa-siapa. Dan pas si Arman ini noleh dari spion kanan mau ke kiri, dia tuh kan ngelewatin spion tengah tuh ya kan. Nah, di situ sekilas si Arman ini ngelihat kayak ada rambut panjang duduk di kursi mobil bagian belakang. Dan gak tahu kenapa, malam itu si Arman itu benar-benar takut. Padahal selama ini dia tuh gak pernah setakut itu. Nah, di situ si Arman ini benar-benar tegang tuh. Tangannya tuh dingin. Dan dia pelan-pelan lah nengok ke arah spion tengah itu. Dan ternyata kosong, gak ada siapa-siapa. Dan pas si Arman ini nyoba buat ngegas mobilnya, ternyata mobilnya kembali normal. Nah, gak mikir panjang lagi tuh, si Arman saat itu langsung tuh dia tancap gas. Dan ketika mobilnya udah jalan tuh ya, dari spion kanan, si Arman tuh ngelihat perempuan itu ternyata ada di tengah jalan itu. Dia tuh lagi berdiri di tengah terowongan sambil ngelihatin si Arman dari kaca spion. Dan setelah itu ya, radio mobilnya si Arman ini kembali normal dan sampailah dia di kontrakan. Nah, di sana si Arman ini masih aja tuh kepikiran sama sosok wanita itu. Bahkan ya si Arman ini setiap kali dia nggak sengaja ngelihat cermin, dia tuh kayak tantrum gitu. Kayak ngelihat ada sosok rambut panjang sekilas dari cermin itu. Nah, besok paginya si Arman siap-siap lah dia mau berangkat kerja tuh. Dia nyimpan lah tas kerjanya tuh di jok belakang mobil. Nah, pas ngebuka pintu belakang itu, si Arman saat itu terkejut. Dia tuh ngelihat ada bekas tanah di mobilnya. Nah, bekas tanah itu kayak telapak kaki. Nah, di situ si Arman ini mulai mikir yang aneh-aneh tuh. Dia ngerasa kalau sosok wanita itu memang masuk ke dalam mobilnya malam itu. Tapi saat itu si Arman ini masih berusaha tuh buat ngelawan rasa takutnya. Dan habis ngebersihin mobilnya si Arman berangkatlah dia bekerja. Dan sepanjang jalan itu si Arman ini mikir keras. Apa mungkin itu memang benar-benar setan perempuan? Karena selama ini itu nggak percaya sama yang namanya setan. Nah, nggak lama sampailah si Arman ini di parkiran kantornya. Tapi saat itu dia nggak langsung turun tuh dari mobilnya. Dia masih penasaran sama sosok yang ada di terowongan itu. Nah, dia cobalah cari informasi di internet tuh tentang terowongan Casablanca itu. Dan di sana, si Arman itu dapat artikel yang menceritakan kalau terowongan Casablanca itu dulunya bekas pemakaman. Dan sejak terowongan itu dibangun ya, banyak kejadian-kejadian yang terjadi di sana. Bahkan sering tuh kecelakaan terjadi di terowongan itu. Nah, ngebaca artikel itu, si Arman ini semakin tegang lah dia. Dan ngebayangin kalau sosok wanita itu benar-benar setan. Atau mungkin kuntilanak. Dan itu ngebuat dia benar-benar merinding. Gak lama keluarlah si Arman ini dari mobilnya. Dan pas mau masuk ke dalam kantor, Arman ini gak sengaja ketemu sama salah satu satpam kantornya. Namanya tuh Pak Dudung. Di situ Pak Dudung sempat negur. Pak Arman, kata security malam Pak Arman pulang malam ya Pak? Si Arman ngejawab lah. Iya Pak, jam 2 baru nyampe kontrakan. Nah, ngedengar itu, Pak Dudung tuh sempat terkejut. Loh, Pak Arman pulang ke kontrakan, gak tidur di mes perusahaan? Berarti Pak Arman pulang lewat terowongan. Nah, si Arman ngejawab lagi tuh. Iya Pak. Nah, di situ wajah Pak Dudung tuh kayak heran kayak gitu. Dan pas Pak Dudung ini mau pergi ya, si Arman itu langsung ngecegah. Terus dia nanya, Pak Dudung, kayaknya Pak Dudung ini tahu sesuatu deh. Terus terang aja Pak,
Semalam itu mobil saya mogok di tengah terowongan itu. Terus saya ngelihat ada perempuan berbaju putih. Dan pagi tadi saya ngecek ada bekas jejak kaki di mobil saya. Padahal nggak ada yang masuk mobil saya kecuali saya sendiri. Nah, ngedenger itu, Pak Dudung tuh langsung merinding. Karena ternyata nih ya, Pak Dudung tuh juga tinggal di Tebet. Dan sudah sangat sering dia tuh ngalamin kejadian-kejadian di terowongan itu. Pak Dudung saat itu ngomong, "Bapak berani juga ya lewat terowongan itu tengah malam?" "Terus terang Pak, hampir setiap kali saya lewat terowongan itu, saya ngecium bau bangkai Pak. Kadang bau bunga Kamboja. Pernah juga mobil keluarga saya mogok di terowongan itu." Nah, ngedenger itu, si Arman tuh langsung nanya, "Emang ada apa di sana Pak?" Nah, di situ Pak Dudung ceritain lah sedikit tentang kisah kelam tentang terowongan Casablanca itu. Dulunya, sebelum pembangunan terowongan, termasuk apartemen dan jalan layang itu, dulunya itu pemakaman umum Pak. Dan banyak yang bersaksi kalau proses relokasi pemakaman itu sempat jadi perdebatan warga. Banyak yang bilang kalau masih banyak yang belum benar-benar dipindahin. Dan sejak saat itu, area itu jadi angker. Banyak kecelakaan terjadi di sana. Banyak juga yang ngalamin kejadian-kejadian aneh di terowongan itu. Nah, ngedengar itu, si Arman gak tahu kenapa, tiba-tiba dia tuh merinding. Dia kayak ada rasa takut kayak gitu. Padahal selama ini memang dia tuh gak pernah takut sama yang begituan. Dan sejak saat itu, setiap kali si Arman ini pulang kerja ngelewatin terowongan Casablanca itu, dia tuh kayak tantrum sendiri. Dan terkadang tuh dia mikir aneh-aneh. Bahkan dia tuh takut ngelihat spion tengah mobilnya. Pernah suatu hari pas pulang malam-malam, belum terlalu malam juga, ya sekitar jam 9 lewat lah, jam 9.10. Saat itu si Arman lagi nyetir santai lah, dan tiba-tiba spion tengahnya tuh kayak bergerak sendiri pas menghadap ke arah kursi belakang. Padahal saat itu jalannya tuh lempeng-lempeng aja, lurus, mulus, gak ada lubangan. Nah, di situ si Arman ini sempat tuh gak berani ngelihat ke arah spion tengah itu. Tapi gak lama tuh ya, dia tuh kayak ngerasa di jok belakang mobilnya tuh kayak ada yang duduk. Dan pas juga saat itu, si Arman itu kayak mulai nyium bau melati kayak gitu. Tapi bau melatinya tuh kayak udah bau melati lama. Kayak udah ada bau apek-apeknya kayak gitu. Nah, di situ si Arman itu udah mulai makin tegang aja tuh. Tapi begitu keluar terowongan, bau itu hilang. Dan bener aja, setiap kali malamnya Arman ngerasa kayak gitu tuh. Paginya, selalu ada jejak tanah di jok belakang mobilnya si Arman itu. Di situ si Arman ini benar-benar ketakutan, tapi dia tuh nggak bisa apa-apa karena mau nggak mau, dia tuh harus ngelewatin jalan itu berangkat dan pulang kerja. Ya yang namanya masih baru ya kan, jadi dia tuh nggak tahu jalan alternatif yang bisa menuju ke rumahnya di Tebet. Sampai akhirnya sebuah kejadian nih yang benar-benar ngebuat si Arman ini gak kuat lagi ngelewatin terowongan Casablanca itu. Jadi saat itu, lagi-lagi si Arman ini lembur malam. Dan pas juga saat itu lagi hujan deras tuh. Sekitar jam 12 malam, sebelum masuk terowongan, si Arman ini sempat singgah di minimarket gak jauh dari terowongan itu. Nah, ini kejadiannya tahun 2015 ya. Kalau sekarang tuh gak tahu ya bagaimana kondisinya di sana saat ini. Tapi yang jelas saat itu, si Arman ini sempat tuh ketemu sama bapak-bapak ojek yang memang selalu mangkal di sana. Nah, di situ si Arman sempat tuh iseng buat nanya ke bapak itu. "Bapak asli sini Pak?" Nah, tukang ojek itu ngejawab, "Iya Mas." Si Arman lanjut nanya, "Katanya terowongan itu angker ya Pak?" Nah, tukang ojek itu balas ngejawab, "Oh, terowongan Casablanca itu? Ya, itu karena ulah orang yang gak bertanggung jawab Mas. Karena main bangun-bangun kayak gitu aja, jadinya orang lain yang kena imbasnya. Udah sering Mas, saya ngelihat banyak mobil ngerem mendadak di sana. Pas sopirnya ditanya, sopirnya ngomong kalau ada yang mau nyebrang. Tapi pas CCTV-nya dicek, gak ada siapa-siapa, jalannya kosong. Ya karena itu juga yang ngebuat jadinya banyak kecelakaan terjadi di sana. Dan gak lama mereka ngobrol-ngobrol tuh ya, ada mobil yang nabrak pembatas jalan. Nah, si Arman sama tukang ojek itu sama beberapa orang yang ada di sekitar situ tuh langsung tuh ngedatangin mobil yang kecelakaan itu. Dan untungnya saat itu pengemudinya gak apa-apa, cuma mobilnya aja yang rusak. Dan ketika ditanya, pengemudi itu ngaku
kalau dia tuh ngelihat anak kecil yang tiba-tiba aja lari nyebrang kayak gitu. Makanya dia tuh langsung banting setir, tapi saat CCTV dicek, bener aja gak ada siapa-siapa yang lewat. Nah di situ si Arman itu bener-bener ketakutan tuh. Karena gak mungkin nih pengemudi itu bohong sampai-sampai ngebuat mobilnya tuh rusak. Dan setelah polisi pada datang tuh dan mobilnya diderek, suasana kembali sepi. Saat itu sekitar jam setengah 2 dini hari. Si Arman saat itu baliklah dia dan pas ngelewatin terowongan itu, tiba-tiba si Arman itu ngerasa badannya tuh kayak merinding. Udara di dalam mobilnya tuh kayak tiba-tiba aja berubah dingin. Padahal dia tuh sama sekali gak nyalain AC. Tapi saat itu si Arman ini masih ngelanjutin tuh perjalanannya. Tapi lagi-lagi dia tuh ngerasa di jok belakangnya ada sesuatu. Lagi-lagi kayak ada pergerakan kayak gitu. Dan pas dia nengok ke arah spion tengah, di situ dia ngelihat perempuan serem, matanya tuh melotot, hitam. Dia diem, mandangin si Arman itu dari spion. Dan anehnya, si Arman saat itu kayak nggak bisa malingkan wajahnya tuh dari spion tengah. Sampai perlahan-lahan sosok itu kayak ngedekat ke arah spion. Dan persis dekat banget di belakangnya si Arman ini, sambil terus ngeliatin si Arman. Dan di situ badannya si Arman ini benar-benar gemetar. Dia panik tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Dan untungnya saat itu si Arman ini masih waras lah. Dia masih ngingat tuh buat nginjak rem mobilnya. Dan hampir aja tuh dia nabrak pinggir terowongan. Dan ketika si Arman ini nengok ke belakang, gak ada siapa-siapa, kosong. Tapi bau melati busuk itu masih ada dan malah lebih kuat dari sebelumnya. Saat itu si Arman ini langsunglah dia tancap gas dan sampai akhirnya dia dikontrakan. Si Arman ini ketakutan, dia gak tenang. Karena setiap kali dia gak sengaja ngelewatin cermin, sekilas dia tuh kayak ngelihat sosok itu di belakangnya. Tapi pas nengok gak ada siapa-siapa. Jadi kemanapun dia itu pergi, dia tuh kayak ngerasa ada yang ngikutin dia tuh dari belakangnya. Jadi malam itu si Arman ini benar-benar gak bisa tidur. Sepanjang malam dia tuh ketakutan. Dia cuma bisa baca zikir sama doa-doa tuh. Dan sekitar jam 5 subuh, habis sholat subuh, si Arman yang udah gak tahan tuh, dia tuh langsung berangkat kerja gak pakai mandi. Semua barang-barangnya, bajunya, semua perlengkapannya tuh dimasukin ke dalam mobil tuh. Terus sampai di tempat kerja dia ngomonglah ke atasannya untuk pindah kontrakan yang deket-deket aja. Si Arman juga ngomong kalau dia tuh nggak mau lagi tuh pakai mobilnya. Mending dia naik ojek atau diganti motor aja kayak gitu. Dan gak lupa si Arman ini nyeritain juga tuh apa yang dialaminya selama ngelewatin terowongan Casablanca itu. Dan ternyata atasannya tuh juga paham kalau daerah itu memang angker. Curiga kalau si Arman ini diikutin tuh sama si sosok itu. Atasan si Arman ini nyaranin si Arman untuk diruqyah lah, buat jaga-jaga kalau aja si Arman ini bener-bener diikutin. Dan tanpa pikir panjang, si Arman ini ngikutin lah apa saran dari atasannya. Dia langsung minta tolong sama Pak Dudung untuk dicarikan seorang ustadz yang bisa ngeruqyah tuh. Dan ketika sudah bertemu sama Pak Ustadznya nih, si Arman ini sempat nanya tuh ke Pak Ustadznya. Pak Ustadz, saya beneran kah ada yang ngikutin? Nah saat itu Pak Ustadznya tuh ngejawab, kalau saya itu nggak tahu mas. Kalau masnya ngerasa ada yang aneh-aneh, insya Allah setelah diruqyah nggak akan ngeganggu lagi. Asalkan masnya perbanyak zikir sama doa-doa perlindungan. Dan sejak saat itu, setelah diruqyah itu, si Arman ini nggak pernah lagi tuh ngerasain yang aneh-aneh. Karena kebetulan dia juga udah pindah tuh ke kontrakan barunya yang ada di Kuningan. Tapi yang nggak bisa hilang dari si Arman ini, dia tuh masih trauma kalau ngelihat cermin. Jadi sebisa mungkin dia tuh menghindar kalau ngelihat yang namanya cermin. Dan yang jelas tuh ya, si Arman gak pernah lagi tuh ngelewatin terowongan Casablanca. Tapi kejadian aneh setelah sebulan berikutnya. Nah kebetulan saat itu si Arman ini lagi libur kerja. Pagi-pagi sambil minum kopi, isenglah si Arman ini nyalain televisi. Dan pas yang pertama kali muncul itu siaran berita. Awalnya si Arman ini biasa-biasa aja ngedengar berita. Tapi pas ngedengar berita ada yang kecelakaan di terowongan Casablanca, si Arman benar-benar serius tuh ngelihat beritanya. Dan yang ngebuat si Arman ini benar-benar terkejut ya, yang kecelakaan itu mobil perusahaan yang sebelumnya dia pakai.
Nah saat itu si Arman ini langsunglah dia nelpon ke kantor bagian akomodasi. Dan ternyata benar, mobil perusahaan mereka kecelakaan di terowongan Casablanca. Dan mobil itu dipakai sama manajer baru accounting yang kebetulan ditempatkan di kontrakan Arman yang dulu yang ada di Tebet. Nah di situ si Arman ini sempat tuh merasa bersalah, tapi dia merasa bersyukur juga karena bukan dia yang kecelakaan. Nah berdasarkan dari kesaksian dari si Arman ini, setelah beberapa tahun nih, dia itu baru bisa ngilangin traumanya sama cermin. Nah sampai di sini dulu kisah misteri kita kali ini. Semoga kalian terhibur ya. Kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan kalau kalian punya cerita-cerita horor yang mau kalian bagikan, silahkan kirim ke email official kami. Emailnya ada di deskripsi channelnya. Insya Allah kami akan bawakan juga. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.